Kenapa sih ketika kolam baru dibuat tapi bibit ikan lele itu banyak yang mati atau keseringannya itu gagal beradaptasi, khususnya ini tentang pembahasan kolam beton ya. Jadi kolam beton itu perlu diketahui sendiri, di dalam semen itu mengandung satu zat yang namanya silika atau kalsit atau kalsium. Jadi silika ini biasanya langsung berpengaruh kepada air ya setelah diisi. Jadi biasanya kalau kita dilihat dari pematang kolam, biasanya di sini ada filamen kaca. Nah, ada filamen kaca. Nah, itu silika tuh. Cuman kalau dalam silika semen itu nggak terlalu besar sih ya. Cuman emang ikan lele tidak bisa mentoleransi silika. Itu ya poinnya ya. Makanya kebanyakan teman-teman ada yang menggunakan gedebok pisang. Sebenarnya tanpa pemberian gedebok pisang, tanpa pemberian istilahnya apa? Kohe, tanpa menggunakan istilahnya sistem teh celup atau groundwater system, aman-aman aja. Yang penting kuncinya satu, sabar. Jadi tunggu sampai dinding itu bener-bener lumut. Itu biasanya dari mulai 7 sampai 10 hari atau bahkan lamanya itu 2 minggu ya, tergantung ketebalan silika itu sendiri. Jadi yang kedua itu, usahakan pada penggunaan kolam beton itu setelah jadi langsung diisi air secara penuh ya. Tujuannya apa? Supaya benar-benar kadar silikanya itu tertutup oleh lapisan air ya, oleh sedimen air. Dikhawatir kayak gini, misalnya kolam kita tingginya 1 meter, diisi setinggi 80 cm, otomatis ada ruang kosong 20 cm. Ketika debit air selama pemeliharaan ikan itu dinaikkan, misalnya kita awal nebar bibit 80 cm ketinggian airnya, terus dikasih bibit, diisi ketinggian air sampai 1 meter. Nah, 20 cm itu belum keadaan netral ya. Jadi bukan airnya, ini bukan persoalan air, tapi persoalan media, khususnya pada penggunaan kolam beton. Jadi secara singkatnya seperti itu ya. Jadi kalau treatment air ya bebas sih, mau dikasih gedebok pisang silahkan, mau dikasih pupuk organik kompos silahkan, mau dikasih mola silahkan. Sebenarnya tanpa dikasih tanpa dikasih zat penetral pun ini akan netral dengan sendirinya, dengan catatan kadar silika atau filamen yang ada di airnya itu benar-benar udah mengendap ya. Jadi emang sulit sih ngebedakan karena emang bener-bener tipis banget. Dia adanya di permukaan air ya, di permukaan air. Jadi kalau dilihat dari sudut seperti ini biasanya kelihatan, tapi kalau posisi airnya ini tidak ada gelombang ya, itu disebut dengan filamen. Itu setipis 0,01 mili mungkin lah. Biasanya kalau ditekan pakai jari atau kayak gini ya, nah itu dia robah. Jadi kayak ini ya, seperti ini ya. Jadi filamennya itu contohnya seperti ini nih. Ini bekas kita gunakan, ini ember. Ini ember bekas digunakan untuk pengadukan semen. Nah, ini yang disebut silika ya. Nah, berhubung silika ini tercampur sama air, ini disebut dengan filamen. Tuh, tipis banget tuh. Nah, ini ikan lele tidak toleran ya terhadap silika, sekalipun dalam jumlah kecil gitu. Ikan apa aja ya nggak bisa toleransi sama kadar silika, karena kalau diukur ini pH-nya lebih dari 8 ini air ini, sekalipun ini air hujan atau air biasa. Karena yang kita tahu kalsium itu memiliki pH basa.